Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, sobahul khair. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama kita awali pelajaran pada kesempatan hari ini dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 bab 2 tentang berprasangka. Sebelum kita menuju ke materi, marilah sama-sama kita baca terlebih dahulu Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Atasis akan membacakan ayatnya, kalian mendengarkan, perhatikan makhraj huruf dan kaidah ilmu tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sedikit kita coba kaji tentang kaidah ilmu tajwidnya. Tadi ada kalimat kasirom. Nah, kalimat kasirom itu romnya dibaca idgham bi gunnah karena huruf ro fathatain bertemu dengan mim bertasydid. Lalu yang kedua adalah ada kalimat ba'dukum ba'dha. Itu dibaca ikhfa syafawi karena mim mati bertemu dengan huruf ba. Anak-anak sekalian yang berbahagia, terjemahan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 adalah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Anak-anak sekalian yang berbahagia, ayat ini menjelaskan tentang dilarangnya berprasangka buruk terhadap orang lain, seperti mencari-cari kesalahan orang lain, bergibah, membicarakan aib orang lain. Nah, itu ayat ini melarang hal-hal seperti itu. Bahkan sama seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Kalau orang itu sering-sering selalu berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain, lalu menggunjing orang lain, menggibah orang lain, membicarakan aib orang lain, itu dilarang oleh agama Islam. Nah, maka kalau apabila ada orang yang menggunjing kita, maka kita tetap menjadi orang yang positive thinking, berprasangka baik aja, ya. Jadi mungkin dia sedang membicarakan yang lain, bukan membicarakan saya. Akan tetapi dua orang ini adalah perbuatan, kalau dia membicarakan aib temannya yang satu itu, berarti dua orang ini adalah orang yang dosa, berbuat dosa. Ya, karena dia membicarakan teman yang satunya dengan bicara hal yang tidak baik.
Bahkan aib-aib temannya itu dibicarakan. Nah, itu tidak boleh. Ya, maka kita harus selalu berpositif thinking dengan siapapun, bahkan berbeda agama pun kita juga harus saling menghormati, tidak boleh saling membicarakan orang lain, tidak boleh saling mencari-cari kesalahan orang lain, berprasangka buruk terhadap orang lain, terhadap sesama muslim maupun terhadap berbeda agama. Jadi kita harus saling positive thinking terhadap semua orang. Nah, isi dan kandungan ayat yang tadi kita sudah baca, yang pertama adalah ayat ini membimbing kita umat Islam khususnya agar memiliki akhlak yang baik. Lalu yang kedua, akhlak mulia merupakan pondasi bagi komunitas. Ya. Jadi kalau komunitas itu pengen kuat, maka harus dilandasi dengan perbuatan yang baik, akhlak yang baik. Buruk sangka salah satu akhlak yang tercela yang harus dihindari. Ayat ini mengukuhkan prinsip dalam tatanan hukum di Indonesia, seperti dengan istilah praduga tak bersalah. Jadi kalau orang yang nggak bersalah ya jangan dihukum. Ya, kalau misalkan kita hanya sekedar menduga-duga saja, itu hal yang tidak baik dan tidak etis di dalam hukum di Indonesia. Lalu yang terakhir adalah ada dua perilaku tercela ya, di ayat ini. Yang pertama adalah perilaku ghibah dan tajasus. Ghibah itu membicarakan aib orang lain, tajasus itu adalah mencari-cari kesalahan orang lain. Sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat. Nah, kita juga harus bercermin dari ayat ini dan kita implementasikan. Caranya dengan menjauhi dan menghindari rasa curiga atau prasangka buruk terhadap orang lain. Tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Artinya jangan ngurusin masalah orang lain. Kita harus introspeksi diri kita, bermuhasabah bahwasanya diri kita saja masih banyak salahnya. Ngapain nyari-nyari kesalahan orang lain. Lalu jangan membuka rahasia atau aib orang lain yang semestinya itu harus ditutupi. Ya. Tidak membiasakan diri bertindak sebagai spionase atau mata-mata ya, saat melihat sikap dan perilaku yang sia-sia. Lalu sangat banyak manfaat jika kita selalu berpikir positif. Jadi positive thinking. Kalau ada kalimat negatif disilang, maka kalimat positif itulah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, karena selalu berprasangka baik itu adalah akan menjadi hati kita menjadi tentram. Selalu berprasangka baik, maka kita akan menjadi orang yang tenang, orang yang tentram. Ya, jadi kalian semua mudah-mudahan bisa dapat mengimplementasikan pelajaran pada kesempatan pagi hari ini untuk selalu berprasangka baik terhadap orang lain. Caranya agar kita selalu dihindari dari prasangka buruk, banyak-banyaklah berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menetapkan hati kita menjadi orang-orang yang baik. Dari itu kita sudahi pelajaran pada kesempatan hari ini, khususnya kajian tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 12, dengan sama-sama kita membaca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Marilah sama-sama kita sudahi dengan membaca kalimat hamdalah alhamdulillah rabbil alamin dari Pak Tasis. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kekhilafan. Mudah-mudahan pelajaran pada kesempatan pagi hari ini, pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.